Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini Rabu 19 Februari 2025. Saya Pendeta Wismanduru kembali mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sesuai renungan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan di sepanjang kami boleh beristirahat. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang sama juga memelihara kehidupan kami di pagi yang penuh dengan berkat dan penuh dengan kekuatan baru. Kami percaya bahwa kuasa kebenaran firman Tuhan juga yang akan kami renungkan di pagi hari ini menjadi pelita dan menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah setiap Roh Kudus-Mu yang senantiasa terus mengurapi media yang kami gunakan, mengurapi telinga yang mendengar, dan mengurapi setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami setiap kebenaran firman Tuhan, dan semuanya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Allah, berfirmanlah bagi kami, karena sesungguhnya kami sungguh haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bacaan renungan hari ini terambil di dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh jahat pun disembuhkan. Amin. Saudaraku, fokus renungan ini yaitu di bagian ayatnya yang ke-18 bagian B. Untuk itu tema renungan hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang pelayanan Yesus selama berada di bumi dan melayani umat manusia bersama dengan murid-muridnya, ada banyak mukjizat kesembuhan yang telah ditunjukkannya. Kebanyakan keajaiban yang tertulis dalam Perjanjian Baru adalah yang menyangkut penyakit dan cacat. Injil memberikan gambaran yang bervariasi dalam tiap episode. Kadangkala Yesus menyembuhkan hanya dengan mengatakan beberapa kata, atau dengan meletakkan tangannya, dan lainnya menggunakan benda seperti ludah atau lumpur. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-6. Mukjizat-mukjizat itu umumnya dicatat dalam ketiga Injil sinoptik dan beberapa juga di Injil Yohanes. Tuhan Yesus sumber kesembuhan dan sanggup menyembuhkan mereka yang menderita sakit penyakit, karena Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Seperti yang dicatatkan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36, Markus pasal 1 ayat 41, dan di dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-13. Bagian ini mau menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada kasih yang kita temukan dalam dunia ini seperti kasih Tuhan Yesus Kristus. Ia sanggup menyembuhkan, memberikan bukti nyata hadirnya kuasa Tuhan, dan hadirat Tuhan yang langsung dilihat oleh orang-orang saat itu. Tuhan Yesus tidak butuh membuktikan keilahian dirinya, namun orang-orang yang melihat secara langsung perwujudan dari kuasa Allah, imannya dibangkitkan dan Tuhan dimuliakan. Hal ini Tuhan Yesus tegaskan sebelum Ia membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang keempat. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudaraku, melalui karya Tuhan dalam penyakit dan penderitaan yang dialami oleh manusia, nama Tuhan dimuliakan. Bahkan melalui kesaksian mereka yang mengalami kesembuhan dan kebaikan Tuhan tersebut, iman banyak orang akan dibangkitkan. Untuk itu saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit saat ini, ingatlah bahwa tiada satu penyakit pun yang tidak mungkin disembuhkan oleh Tuhan.
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penyembuh dan pemulih. Dia telah menyediakan berkat ini bagi umatnya. Tetapi respon dari kita sebagai individu adalah kunci untuk mengaktifkan iman kita di dalam menerima berkat tersebut. Melalui doa yang percaya, melalui tindakan yang sejalan dengan iman, dan melalui ketaatan kepada firman-Nya, kita tidak hanya memuliakannya, tetapi juga mengalami kehadirannya yang menyembuhkan dan memuliakan. Jika Tuhan belum menjawab doa kita ataupun belum memberikan kesembuhan dari sakit penyakit, bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa atau Dia bukan Allah penyembuh. Allah menyembuhkan kita ataupun tidak, pasti ada maksud dan tujuannya. Jikalau sakit penyakit kita tidak disembuhkan oleh Allah, maka hal itu tidak mengubah fakta bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Untuk itu, mari kita melakukan firman Tuhan hari ini dengan cara terus mengimani dan mengaminkan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa di dalam berbagai situasi yang kita alami saat ini. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Mari juga kita seperti Daud yang terus membangkitkan jiwanya untuk memuji Tuhan karena dia tahu bahwa Allah yang ia imani adalah Allah yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Mari kita datang kepada Yesus karena Ia menunggu kita untuk datang kepadanya. Seperti firman-Nya di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Bagikanlah kebenaran ini dengan teman, saudara, rekan kerja, dan rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di hari ini, bila mana sedang mengalami sakit penyakit, baik dirinya maupun orang terdekatnya, agar datang kepada Yesus Sang Tabib yang ajaib, yang mampu memberikan kesembuhan. Mari kita tutup renungan ini dengan kembali berdoa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa memberikan kesembuhan. Kami percaya bahwa dengan kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus juga senantiasa menjadi kebenaran, menjadi pemulihan yang sejati bagi kehidupan kami. Kami sungguh hendak bersyukur atas setiap kebenaran Allah di pagi hari ini yang terus meneguhkan iman kami. Biarlah firman renungan hari ini menjadi pelita yang menerangi setiap langkah kami di dalam dunia ini. Terlebih khusus bagi kami yang senantiasa terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan, terlebih yang juga memelihara dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berserah kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.